Karena hoax itu hanya digunakan di dunia ini, di Indonesia, gitu. Kalau di luar itu dulu Trump, Presiden Amerika Serikat, memperkenalkan hoax itu sebagai fake news. Dia menuduh, bukan karena saya kerja di CNN, kemudian saya bilang bahwa dia menuduh CNN ya. Tapi pada saat itu kejadiannya, Andi ini mungkin tahu dan kawan-kawan semua juga tahu begitu. Trump menuduh bahwa CNN pada saat itu adalah fake news, penyebar fake news gitu, atau berita palsu gitu, atau berita bohong. Nah, setelah itu UNESCO menetapkan bahwa tidak ada kata fake news. Yang ada adalah disinformation, atau jika di bahasa Indonesia kan disinformasi. Nah, kalau kita ditanya soal apa itu hoax, kalau kita merujuk pada KBBI dan merujuk pada proses verifikasi dan pengecekan fakta, yang paling benar adalah hoax itu adalah informasi bohong. Jadi dulu kita kenal sebelum ada media sosial, gibah, gosip, dan lain-lain itu termasuk di dalam kategori-kategori hoax atau informasi bohong. Oke, berarti menurut Kak Edo sendiri hoax itu adalah informasi bohong ya Kak, bukan berita bohong. Ya. Baik, kalau dari Kak Andini sendiri nih mengenai beredarnya hoax di Indonesia, kira-kira bagaimana sih Kak peredaran hoax yang terjadi di Indonesia saat ini? Nggak bisa ngomong kalau untuk di Indonesia saat ini gimana ya, karena tuh jadinya subjektif sekali gitu. Tapi yang bisa aku alamin dari mulai pekerjaan waktu aku masih di Metro aja dulu, itu kita yang namanya untuk melawan fake news, disinformation, itu adalah salah satu tantangan yang terbesar, karena bagaimanapun juga kecepatan itu mengalahkan akurasi. Pada saat itu orang jauh lebih percaya dengan apa yang dia lihat, baca, dengar dengan cepat gitu daripada kebenaran dari informasi tersebut. Tapi itu pun dalam skala media massa gitu ya. Sekarang kita kalau ngomongin dalam kehidupannya sehari-hari, WhatsApp grup keluarga atau WhatsApp grup teman terdekat aja gitu. Masif sekali informasi yang baru aja kemarin aku dapat. Katanya kalau minyak kayu putih yang bagus ditaruh di titik-titik tertentu bisa mengalahkan corona, bisa nyembuhin corona. Ini dapat dari mana? Ternyata dari WhatsApp grup keluarga, yang dapatnya dari WhatsApp grup yang lain, yang ini. Jadi disinformation, kalau menurut aku, kalau kamu nanyanya skalanya Indonesia, skala Indonesianya aku yang aku tahu itu sih berat. Tapi itu dari dunia aku gitu, dari yang aku alamin sendiri. Sekarang bayangin aja kalau ada aku yang punya 10 WhatsApp group hanya keluarga aja ditambah dengan puluhan lain yang kerjaan gitu. Jadi imagine berapa banyak disinformasi itu beredar di masyarakat kita. Oke, berarti dari pandangan Kak Andini sendiri bahwa peredaran hoax di Indonesia masih berat banget ya Kak. Dan pastinya kalau misalkan peredaran hoax ini terus menyebar, pasti akan menimbulkan dampak yang serius. Nah, menurut Kak Andini nih, apa saja sih dampak-dampak yang akan terjadi apabila penyebaran hoax ini terus berlanjut Kak? Dan apakah hoax tersebut bisa menjadi ancaman yang serius? Kalian udah pada nonton Social Dilemma belum sih di Netflix? Kalau belum, nonton deh Social Dilemma. Jadi disinformation, hoax, fake news itu nggak hanya bisa menggemparkan keluarga, pertemanan, atau kota aja, udah dunia skalanya. Jadi siapa yang mau kita hancurin nih pemerintahannya, itu bisa dilakukan dalam fake news, penyebaran informasi yang salah lewat social media. Gampang, pilih aja negara demokrasi yang mana punya sistem fair election yang demokratis gitu, kita ganggu aja pakai fake news atau hoax. Udah pasti itu akan terganggu. Ya kita lihat aja yang udah terjadi saat-saat inilah gitu seperti apa. Jadi seperti itu kalau menjawab pertanyaan kamu. Oke Kak Andini, berarti bahkan bisa menyebabkan kehancuran gitu ya Kak? Udah bukan disruption lagi, udah hancur aja pokoknya itu demokrasi. Oke Kak Andini. Nah, kalau dari Kak Eda sendiri nih, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia apabila berita hoax ini terus menyebar, Kak? Dan apakah hoax tersebut bisa menjadi ancaman yang serius?
Tadi Andini udah jelasin garis besar sebenarnya. Sudah menjelaskan banyak hal dan memberikan contoh The Social Dilemma. Nah, ada PR juga nih buat kawan-kawan Binus. Sebelum nonton Social Dilemma, sebaiknya nonton The Great Hack dulu. Sama-sama di Netflix gitu. Karena dasar pijakan bagaimana Trump bisa menang. Kenapa saya ngomongin Trump dari tadi? Karena saya langsung ke sana dan melihat bagaimana sebenarnya pola Trump memenangkan itu. Dan benar digambarkan di film The Great Hack, bagaimana Cambridge Analytica menggunakan Facebook, yang waktu itu dibilang bahwa data-data Facebook itu bocor, dan bagaimana artificial intelligence itu memaksa kita untuk membuka sosial media, itu ada juga di film Social Dilemma. Artinya apa? Ketika proses orang berpikir dan memandang sesuatu, itu sudah bisa dipetakan, kemudian psikis atau psikologinya itu bisa dibentuk lewat apa yang dilihatnya di layar handphone, maka semua itu bisa dimasukin. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kita semua orang beragama di sini. Dan respect juga untuk orang yang punya kepercayaan. Di beberapa training, saya selalu mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki agama dan kepercayaan, sejak dia lahir, ideologi yang ditanamkan adalah ideologi keagamaan. Untuk yang Muslim, pada saat dia lahir, bapaknya pasti mengazaninya. Buat yang Nasrani, bapaknya atau keluarganya lah, gitu, pasti mendoakannya, mengucap syukur kepada Tuhan, seperti menyerahkan pada zaman Ishak dan Yakub seperti itu. Menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Istilahnya seperti itu. Kemudian ada prosesi-prosesi baptis dan lain-lain. Yang artinya apa? Sorry dengan agama lain karena saya tidak tahu, tapi ya saya yakin dan percaya Hindu, kemudian Konghucu, Buddha, dan aliran kepercayaan, ketika dia mempercayai sesuatu gitu, maka ideologi yang pertama kali diterimanya adalah ideologi tentang kepercayaan. Nah, kalau ditanya soal dampak, ketika kita diganggu oleh yang namanya kepercayaan kepribadian kita, kemudian hal-hal yang sudah kita dapat dari kecil, pastinya itu akan sangat gampang untuk didistraksi atau dikacau. Gampangnya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana dampaknya, banyak sekali dampaknya. Saya ngambil contoh Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu ada satu orang kakek-kakek yang ingin mengunjungi cucunya. Kemudian dia meninggal dunia gara-gara hoax penculikan anak. Yang menyebar di WA, kemudian SMS berantai, menyebutkan bahwa hindari orang yang membawa kantong plastik hitam, kemudian memakai celana panjang kain berwarna hitam, memakai kemeja kotak-kotak, dan menggunakan sendal jepit. Come on, this is Indonesia. Kakek-kakek umur 50-60 tahun, bukan menuduh semua kakek-kakek seperti itu ya, tapi commonly, itu kakek-kakek pasti gayanya seperti itu ya. Pakai sendal, kemudian kemeja, celana panjang, dan akhirnya dia, singkat cerita dia digebukin karena SMS itu. Itu terjadi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Sadaniang. Di salah satu desa di Kecamatan Sadaniang. Kakek itu meninggal dunia. Belum sempat melihat cucunya. Padahal di dalam kantong plastik yang dibawanya itu terdapat sate, kemudian baju untuk cucunya. Mengenaskan, bukan? Mengenaskan sekali. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong contoh soal dunia, India misalnya, yang sampai hari ini sudah, kok tidak salah saya, koreksi kalau saya salah, 57 orang meninggal dunia gara-gara hoax. Kita ambil contoh Indonesia yang paling dekat. Kemudian berapa kali perpecahan terjadi gara-gara, seperti saya kembali mengutip apa yang dikatakan Andini, bagaimana dampak besar itu bisa mengubah mindset orang hanya lewat WhatsApp grup keluarga. Berapa banyak perpecahan dari komunitas A dengan komunitas B, itu bentrok
komunitas A dan polisi itu bentrok gara-gara pesan yang ada di WhatsApp. Nah, mulanya apa? Mulanya adalah pemberi informasi palsu atau penyebar informasi palsu itu menggunakan psikis kita, cara kita, kemudian ideologi kita terhadap suatu agama atau suatu kepercayaan, kemudian dibungkus dengan kalimat-kalimat yang menggugah. Jadi kalau sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau ditanya dampaknya seperti apa, dampaknya masif. Dan bisa chaos. Oke, Kak Edo. Berarti kalau dari Kak Edo, dampak-dampaknya bahkan bisa menyebabkan korban jiwa ya, Kak? Dan bisa menyebabkan chaos juga. Baik, Kak. Nah, dari dampak-dampak yang tadi dijelaskan oleh Kak Andini dan Kak Edo, apakah hoax ini masih memiliki sisi positifnya, Kak? Karena pernah ada suatu berita yang mengatakan bahwa hoax ini memiliki sisi positif, yang dimana sisi positif ini dapat dikatakan bisa membangun. Dan tentunya pernyataan ini memunculkan ragam komentar ya, Kak. Nah, menurut Kak Edo sendiri, apakah benar hoax itu memiliki sisi positif? Aduh, saya yakin jawaban saya dengan Andini sama kali ini. Izinkan saya pede mengatakan itu ya Mbak Andini. Karena sesuatu yang bohong itu tidak ada, atau yang palsu itu tidak ada yang baik gitu. Saya ambil contoh begini. Pernah saya karena ini saya ngomong sama teman-teman mahasiswa begitu. Dan beberapa kawan-kawan mahasiswa yang saya ajar juga di beberapa kampus di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini juga saya sering sampaikan begini. Yang paling relate dan yang paling dekat adalah hubungan pacaran. Pacaran yang pasangan yang selalu jujur dengan dan apa adanya dengan dirinya, maka bukan berapa persen ya, tapi bisa dipastikan hubungannya lama biasanya. Dia jujur apa adanya, tidak pakai topeng gitu loh. Kayak kalau tidak pakai persona, kalau persona itu kan dari bahasa Yunani ya, kemudian disador oleh Inggris begitu. Dia tidak pakai persona, dia tidak berbicara muluk-muluk. Nah, pastinya sebentar, saya matikan ini dulu notifikasi. Hubungannya pasti akan lama. Nah, kalau kita tarik garis atau jembatan kelinci, istilah saya, dengan yang dibilang oleh, kok tidak salah, kepala BPIP ya itu, pada saat itu yang mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah, hoax ini kan ada hoax yang membangun katanya seperti itu ya. Apa buktinya? Apa contohnya? Hoax yang membangun, kita lihat Papua. Sekali lagi bukan karena saya adalah editor di salah satu media di Papua. Bukan karena juga saya setahun 2 atau 3 kali ke Papua. Tapi Papua, kita tahu bahwa kemarin pemerintah melakukan pemutusan internet dan komunikasi di sana pada saat ada kerusuhan. Nah, pada saat Chief RA menjadi menteri, Chief RA melakukan hal itu. Kemudian sekarang Pak Menkominfo Johnny G. Plate bilang bahwa wah, pemerintah tidak pernah mengeluarkan perintah untuk memutus hubungan lagi kan disalah. Memutus internet yang ada di Papua. Nah, itukah contoh hoax yang membangun? Saya kembalikan lagi ke kawan-kawan semua. Saya mau challenge kawan-kawan semua. Itu sih. Oke, berarti dari Kak Edo tidak setuju ya kalau hoax ini memiliki sisi positif. Baik, kalau dari Kak Andini sendiri, bagaimana nih Kak pandangan Kakak mengenai apakah hoax memiliki sisi positif? Kayak tadi udah cukup dijawab juga sih sama Mas Edo. Pokoknya kalau apapun yang namanya bohong yang disebarin, aku nggak bisa nemuin case-nya itu ada kebaikannya gitu loh, sisi baiknya. Aku belum ketemu sih case-nya. Kalau kamu gimana, Pat? Ada nggak case-nya yang kamu tahu? Kalau dari aku sendiri sih juga nggak setuju ya, Kak. Karena ya hoax itu kan juga bisa merugikan kita sendiri yang menerimanya.
gitu Ya, Kak dari aku. ya, walaupun bohongnya untuk kebaikan, tapi tetap aja bohong gitu Iya. kan. Iya. Lebih santai aja, Pet, lebih ngobrol gitu. Oke, Kak. Nah, siapa tahu aja banyak pertanyaan bisa dibacain juga pertanyaan yang masuk. Oke. Oke, berarti kalau dari Kak Andin itu tidak setuju kalau hoax ini memiliki sisi positif. Baik. Nah, Kakak kan sebagai seorang jurnalis ya, Kak. Kak Andin ini sebagai seorang jurnalis. Dan pastinya Kakak berhadapan dengan banyak-banyak berita yang tentunya itu belum tahu kebenarannya nih, Kak. Nah, apa saja sih, Kak, tantangan yang Kakak hadapi dalam memerangi berita-berita yang Kakak belum tahu kebenarannya? Bagaimana, Kak? Kalau dari akunya sendiri sih nggak sulit ya, Pet. Karena kalau misalnya aku nggak yakin dengan suatu informasi, kan aku masih bisa baca-baca gitu. Dan mungkin juga karena aku juga belajar jurnalistik, aku kerja sebagai jurnalis, jadi kebenaran tuh yang memang yang paling utama, prioritas untuk aku gitu, untuk mengecek faktanya. Tapi yang sulit itu ketika memang tadi kayak misalnya udah keburu nyebar, terus kemudian orang-orang nanya sama aku, terus udah nanya, terus aku bilang enggak nih, enggak benar gitu. Enggak kok, kata si ini benar, gini-gini. Jadi itu yang kadang-kadang membuat aku sulit tuh adalah kayak meyakinkan orang bahwa suatu informasi yang mereka terima tuh tidak benar adanya gitu, karena mereka udah keburu post-truth syndrome gitu, udah keburu percaya secara emosi. Lebih ke situ sih. Jadi it's not about the information, it's about the messenger gitu loh for me. Jadi kadang-kadang I wanna kill the messenger, not the message gitu. Karena you're being so dumb gitu. Kok bisa percaya dengan yang kayak gini-gini? Jadi isunya adalah bukan the message lagi, tapi the messenger. Kalau buat aku nih pengalamanku, dan itu berkali-kali terjadi. Termasuk soal COVID ini juga, kan malah makin banyak banget kan. Karena people udah kayak kangen banget, pengen banget ini berakhir, pengen banget ada terobosan baru gitu kan. Jadi mau nggak mau kayak semua berita yang dianggapnya kayak ada apa ya, green light gitu, kayak ada wah this is the light of at the end of the tunnel gitu, mereka langsung percaya gitu tanpa kayak benar-benar kritis, bener nggak sih ini kayak gini. Oke, berarti kalau dari Kak Andi ini tantangannya dari the messenger itu sendiri ya, Kak? Baik. Nah, kalau dari Kak Edo nih, sebagai seorang pemimpin dari Hoax Crisis Indonesia, apa saja sih, Kak, bentuk kontribusi Hoax Crisis Indonesia dalam menangani hoax di Indonesia, Kak? Oh ya, saya mau bukan kayak YouTuber ya, saya cuma mau ngasih tahu, bukan klarifikasi ya. Tapi saya sudah tidak menjadi pemimpinnya lagi. Saya di Daulat, ya udahlah, saya bilang saya mendirikan, kemudian kita juga butuh regenerasi begitu. Jadi saya cuma presidium saat ini, atau founder dan presidium. Namanya Hoax Crisis Center atau HCC, yang pertama di Asia Tenggara, berdiri di Kalimantan Barat pada saat itu. Dan waktu itu kita menjadi underbow-nya Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan sekarang kita berdiri sendiri, gitu, lepas dari Mafindo. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kita memberikan pemahaman literasi kepada generasi muda. Yang kita sasar adalah generasi muda, karena isi atau orang-orang yang berkecimpung dari Hoax Crisis Center itu memang kawan-kawan jurnalis, kemudian juga ada dosen, dokter, dan akademisi begitulah, peneliti dan lain-lain. Dan yang kita lakukan adalah melakukan verifikasi atau cek fakta. Waktu itu untuk pilkada di 2018 dan 2019. Dan kemudian kita juga melakukan semacam supervisi begitu kepada beberapa lembaga, KPU dan Bawaslu yang ada di Kalimantan Barat. Dan kita juga melakukan anti-hoax tour waktu itu, keliling 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita mempromosikan bagaimana caranya atau bagaimana gampangnya orang-orang melakukan atau menyebarkan hoax itu. Karena bikin hoax itu gampang. Cuma 5 menit kita bisa bikin hoax.
kita bisa pakai aplikasi react365.com, atau kita bisa pakai yang paling gampang adalah kita buka misalnya cnnindonesia.com atau metrotvnews.com atau medcom.id misalnya. Kita buka, kemudian kita ganti judulnya dengan inspect element, atau kita ganti lead beritanya dengan inspect element, kemudian kita screenshot dan kita sebarkan. Seolah-olah CNN Indonesia, metrotvnews.com, atau medcom.id, ataupun media-media besar lainnya, Detik misalnya, atau kompas.com misalnya, itu menyebarkan informasi itu. Padahal tidak. Gitu. Itu sangat mudah. Tapi yang paling sulit adalah verifikasinya. Yang bikin gedek banget adalah verifikasinya. Saya beri analogi seperti ini. Kayak misalnya ada kemarin informasi tentang telur rebus itu bisa bikin sembuh dan mencegah corona. Kalau dimakan jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Gitu. Jadi itu banyak sekali menyebar tuh. Jadi banyak sekali yang ngasih tahu ke saya bahwa dan mengirimkan screenshot di WA keluarganya, WhatsApp grup keluarganya, yang meminta keluarga yang ada di dalam grup itu untuk merebus telur jam 12 malam. Sembuh corona enggak, bisulan ya. Coba jam 12 malam sampai jam 3 subuh makan 5 butir telur itu apalah coba. Dan yang paling lucu lagi, tadi dimention juga nih sama Andini, soal minyak kayu putih. Gitu. Nah, ini contoh yang kata negara adalah hoax yang membangun. Yang katanya, ingat kan? Yang Kementerian Pertanian mengeluarkan kalung apa? Kalung minyak kayu putih tuh. Untuk apa terus gelang, kok tidak salah gelang gitu. Katanya bisa mencegah corona. Rame-rame orang sekarang akhirnya waktu itu akhirnya merendam kertas dan tisu, kemudian direndam dengan air minyak kayu putih, kemudian dimasukin ke dalam satu wadah dan dijadiin kalung. Gara-gara mendapatkan kalung itu dari Kementerian Pertanian sulit. Nah, itu juga yang kita verifikasi pada saat itu. Jadi kalau ditanya apa yang kami lakukan adalah kami sama-sama dengan masyarakat, karena kita komunitas, dan komunitas kita juga berisi teman-teman yang expert di bidangnya untuk melakukan cek fakta. Membantu juga rekan-rekan di Mavindo dengan Turnback House ID-nya, dan juga kumpulan jurnalis-jurnalis pengecek fakta di cekfakta.com. Jadi ada 2 situs yang bisa kita cek untuk verifikasinya. Nah, soal tadi yang saya katakan bikin hoax itu mudah tapi verifikasinya sulit, itu kayak hoaxnya itu bisa disebar 25.000 kali atau di-share 25.000 kali, tapi verifikasinya di-share paling kencang itu 1.000 gitu, atau 100 bahkan gitu loh. Nah, itu yang menjadi kendala di kita sekarang ini. Orang-orang lebih percaya pada informasi pertama tanpa verifikasi, tanpa kebenaran yang hakiki gitu, dan menganggap itu sahih. Padahal enggak gitu loh. Gitu sih. Oke, berarti kalau dari Kak Edo itu dengan cek fakta dan memverifikasi berita informasi-informasinya ya, Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, masih dengan Kak Edo. Kira-kira apa sih tujuan dari mereka yang menyebarkan hoax ini, Kak? Oke, coba kita bagi dulu dua tipe. Jadi hoax itu ada 2 tipe, ada misinformasi, ada juga disinformasi. Misinformasi itu informasi yang salah, namun orang yang nge-share-nya, ngebagikannya, itu percaya informasi itu benar. Contohnya gini, misalnya ada seorang menteri, mantan menteri Kominfo waktu itu menyebar ada pembantaian Muslim Rohingya di Thailand. Padahal yang disebarnya itu di Twitter adalah Myanmar. Di Myanmar. Bukan, ini di Thailand katanya begitu. Selain di Myanmar ada di Thailand. Nyebutnya seperti itu.
setelah kita cek fakta, fotonya itu memang betul di Thailand, tetapi yang ditangkap itu adalah preman-preman oleh tentara atau polisi di Thailand, seperti itu. Itu hasil verifikasi kita. Nah, kalau disinformasi, itu udah tahu itu salah informasinya, tapi masih kekeh atau sengaja gitu untuk ngiriminnya. Analoginya gini nih, udah tahu selingkuh itu salah, tapi dia masih kekeh buat selingkuh. Alasannya nggak masuk akal lagi. Enak katanya gitu. Ya gitulah. Nah, kalau tipe-tipenya atau atau macamnya itu ada 7. Yang pertama satir atau parodi, kemudian ada konten yang menyesatkan atau misleading, ada konten aspal, asli tapi palsu gitu. Ada konten yang pabrikasi yang memang dibuat secara kayak buzzer gitulah. Dibuat secara pabrikasi, ada konten yang tidak nyambung. Terus ada yang konteksnya salah, dan ada juga yang manipulatif atau memanipulasi konten tersebut gitu. Kayak yang saya bilang tadi, konten manipulatif itu adalah konten yang lead atau judulnya itu diganti dengan inspect elemen. Nah, kalau alasan kenapa mereka yang buatnya seperti itu, saya menempatkan yang pertama adalah karena jurnalisme kita lemah gitu loh. Bukan jurnalisnya yang lemah, tapi paham terhadap jurnalisnya yang lemah. Kenapa saya pakai jurnalisme? Karena orang sekarang itu hanya baca judul doang, tanpa mau memperbandingkan informasi dari satu media ke media yang lain. Itu pertama. Yang kedua, buat lucu-lucuan. Buat lucu-lucuan gitu loh. Jadi kayak, ingat nggak pada saat Pilpres waktu itu Bang Sandiaga Uno memviralkan tempe setipis ATM gitu loh. Kalau hanya difokuskan kepada satu itu, tanpa kita mendengarkan yang panjang gitu, itu akan menjadi disinformasi kalau menurut saya. Misinformasi menurut saya. Kemudian ada provokasi gitu loh. Itu alasan-alasan dibalik dis dan misinformasi. Terus berikutnya adalah partisan. Karena mendukung calon A, misalnya mendukung Pak Prabowo pada saat itu, atau dia mendukung Pak Jokowi pada saat itu, gitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk clickbait atau untuk duit. Jadi semakin judulnya heboh, makin viral, makin banyak page view-nya, makin banyak duitnya dari AdSense. Yang kemudian hampir sama dengan partisan ini untuk gerakan politik. Jadi hoax itu memang atau dis dan misinformasi itu dibentuk untuk gerakan politik tertentu gitu. Dan yang terakhir untuk propaganda, ada hubungannya dengan gerakan politik. Propaganda itu kalau di ilmu komunikasi, koreksi kalau saya salah, untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan sesuatu lewat apa yang dibaca, didengar, ataupun dilihatnya. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, Kak Edo. Berarti sebenarnya tujuannya banyak, tapi intinya untuk lebih kepentingan diri dia atau kelompoknya dia ya, Kak? Betul. Oke, nah kalau dari Kak Andini bagaimana nih, Kak? Kira-kira apa sih tujuan dari mereka yang menyebarkan hoax? Kayak tadi yang aku bilang sih sebenarnya ya tujuannya pasti mau bikin apa nih, mau destabilize satu negara, satu komunitas, satu lingkungan, satu keluarga, pertemanan. Seperti itu, pasti ada tujuan ingin mengganggu, mau tujuan itu politik, mau sosial, mau ya karena kebutuhan ekonomi, karena dikasih duit, anything. Oke, berarti kalau dari Kak Andini lebih tujuannya untuk mengganggu sesuatu kelompok gitu ya, Kak? Destabilisasi. Iya, destabilisasi. Baik. Nah, Kak, tadi kan juga sempat dikatakan bahwa masyarakat kita masih juga tidak aware dengan adanya permasalahan hoax ini. Nah, menurut Kak Andini bagaimana nih, Kak? Kenapa masyarakat itu masih tidak aware dengan permasalahan hoax?
Oke, sekarang aku tanya. Ini kan ada 234 partisipan yang kelihatannya pada nyalain video semuanya. Jadi aku masih bisa ngeliat nih kalau lagi angkat tangan atau enggak. Siapa yang di sini baca artikel kira-kira kalau di majalah itu, atau enggak kalau di misalnya di web, kira-kira lebih dari 10 menit bacaan deh. Jadi kalau baca tuh sampai 10 menit aja gitu artikelnya. Ada nggak yang masih membaca artikel sepanjang itu di sini? Kalau ada, angkat tangan. Aku bisa lihat nih muka-mukanya semuanya. Ada atau enggak? Artikelnya tuh panjang banget, kalau dibaca tuh sampai 10 menit. Di halaman kedua nggak ada yang angkat tangan, 3 nggak ada. Oh, ada nih, Welly Sandi angkat tangan. Yang lainnya, kecuali disuruh dosen, iya sama. I remember those days. Disuruh. Jadi nggak ada yang berdasarkan keinginan sendiri. Pokoknya aku mau baca apa ya kalau di sini yang panjang ya. Aku baca New York Times Magazine sih itu. Itu kayak biasanya tuh kayak 5 halaman lah gitu kalau misalnya di ininya paperbacknya. Itu kalau gitu ada nggak yang ngedengerin podcast 1 jam, lebih dari 1 jam dengan program yang sama? Edo, ada lagi yang lain? Ada Chris nih. Kemudian Welly lagi. Welly Akbar. Welly kayaknya rajin nih. Kayak jangan-jangan sukanya baca doang nih. Si Welly. Kemudian ada nggak yang nonton dari apapun lah ya. Mau dari TV atau mau dari YouTube. Atau dari OTT platform kayak Netflix, Amazon Prime, segala macamnya itu. Ada nggak yang nontonnya dokumenter lebih dari 1 jam tanpa di-pause. Tanpa di-pause, tanpa ditinggalin buat nelpon, buat ngecek Instagram, tanpa buat kencing sekalipun. Ada nggak? Nggak ada ini, nggak ada. Ini jujur deh, ini ada yang nonton dokumenter nggak sih sebenarnya? Apa nontonnya isinya narkos semua kayaknya di sini nih? Atau monetis? Stranger Things. Hah? Itu ada yang raise hand tuh, Kak. Jarang kalau gitu ya ada. I guess yang tadi angkat tangan one of like 230 gitu kan berarti. Jadi itu kayak terbukti critical thinking kita tuh kurang gitu. Kita tuh kayaknya tuh senang baca, aku pun juga senang baca sesuatu tuh yang lebih singkat, dengerin sesuatu tuh yang lebih cepat. Itu pun juga sambil melakukan sesuatu. Baca pun yang kayak kalau bisa oke, intinya apa, intinya apa, intinya apa. Padahal semuanya itu the devils is in the details. Jadi kenapa kita nggak kritis terhadap suatu informasi yang masuk? Mungkin kalau dari kasus aku dan yang aku temuin, kita nggak detail membacanya. Kita bacanya hanya headline-nya doang gitu. Oh ini apa namanya tadi kalung eukaliptus bisa ini membunuh virus COVID misalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat baca bawah banget, benar-benar baca tentang eukaliptus banget, iya ada virus, tapi mungkin itu nggak necessarily COVID. Iya ada virus yang menyerupai mungkin flu, tapi itu hanya misalnya melemahkan saja, bukan apa. Jadi yang benar-benar kayak detail banget. Jadi setannya tuh ada di detailnya itu, dan kita nggak being critical enough untuk baca aja gitu. Itu yang menurutku mungkin kenapa kita gampang percaya, gampang sharing, gampang terpacu emosinya dan sebagainya macamnya karena kurangnya critical thinking itu sendiri. Pat, silakan. Oke, berarti intinya kurang critical thinking ya, Kak. Baik, kalau dari Kak Edo sendiri bagaimana, Kak? Aku idem sih. Karena bahas critical thinking itu jadi concernku 5 tahun belakangan ya. Indonesia itu baru di bangku kuliah, itu pun tidak semua kampus, bukan menjelekkan kampus-kampus yang lain, tetapi tidak di semua kampus di Indonesia itu menanamkan atau memberikan fundamen terhadap critical thinking. Kalau di luar negeri, at least aku lihat di beberapa negara begitu, dan aku masuk ke sekolahnya, kemudian aku lihat bagaimana mereka berpendidikan, bagaimana diskusi itu berjalan di dalam kelas, bagaimana
anak SD sudah diajarkan critical thinking, itu mungkin yang membuat orang bisa menelaah lebih jauh tentang misinformasi atau disinformasi, atau yang kita sebut hoax, seperti itu. Tapi lagi-lagi, kalau itu dibentur-benturkan dengan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali juga di luar dugaan kita, sekelas profesor misalnya, atau sekelas menteri misalnya, atau sekelas akademisi atau guru besar, masih juga menyebarkan hoax. Contoh di WA keluarga atau WA grup alumni. Siapa yang menyangka gelarnya Dr. Ing. Ing itu engineering dari Jerman. Dia menyebarkan informasi tentang waktu itu karena ada kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Riau dan lain-lain di beberapa daerah yang menyebabkan asap kemana-mana gitu sampai ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura seperti itu. Beredar itu hoax soal air dikasih garam, taruh dalam ember, kemudian dijemur di luar biar hujan turun. Yang nyebarin dan ikut menyebarkan itu profesor, guru besar, ya guru besar, yang gelarnya itu ya cukup panjang lah. Jadi kalau menurutku penting soal critical thinking kita dibangun sejak SD. Tapi yang lebih penting adalah, saya kutip lagi pernyataan Andini, kita harus bisa memaknai semua bentuk tulisan yang kita baca, ataupun bentuk video yang kita tonton, ataupun bentuk audio yang kita dengar. Ini saya ambil contoh seperti siapa yang suka Naruto, ataupun mungkin Gundam lah seperti itu. Atau yang paling gampang Naruto lah. Itu kan dari masa ke masa ya. Dari zaman saya, waktu masih kuliah begitu, sampai di sekarang, sampai Naruto punya anak yakni Boruto misalnya. Yang selalu kita lihat itu kan bagaimana, yang selalu kadang-kadang orang Indonesia mengkritisi, saya ambil contoh ini karena lebih gampang dimengerti ya. Itu soal bagaimana gambarnya, kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana kekuatannya, tapi tidak pernah dilihat ceritanya. Gitu. Bagaimana Naruto itu harus melawan temannya sendiri di akhir. Bagaimana dia tidak memilih tempat yang indah di kampungnya, dan dia harus pergi ke tempat yang lain. Gitu loh. Nah, yang tidak dilihat, kenapa saya ambil contoh ini? Yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang yang menyukai Naruto, itu adalah cerita di balik itu. Gitu. Cerita di balik itu dan kenapa itu terjadi. Itu tadi saya kutip lagi pernyataan Andini bahwa harus ada critical thinking. Berpikir secara kritis yang harus ditanamkan sejak kecil sih, sejak dini. Dan itu yang menjadi concern saya beberapa tahun belakangan ini. Dan saya membuka kelas-kelas diskusi, kelas-kelas baca. Waktu itu saya dirikan sama peneliti bahasa di Balai Bahasa Kalimantan Barat, namanya Arisan Buku Pontianak. Untuk itu, untuk menyatukan frekuensi, untuk berpikir secara kritis tentang buku yang kita baca. Nah, persoalannya, apa hubungannya dengan hoax? Apa hubungannya dengan literasi digital? Apa hubungannya dengan daya nalar orang saat ini? Orang sekarang udah males banget baca, gitu. Orang sekarang udah males banget untuk mengerti alur cerita, gitu. Andini tadi men-challenge kita, menanyain kita soal film dokumenter. Nanyain kita soal mendengarkan podcast misalnya. Banyak sekali orang yang hanya tertarik tuh dengerin podcast misalnya, jujur ya, podcast Mas, karena lucu-lucuan ya. Unfaedah podcast misalnya, yang punya Lawless Jakarta. Dan kalau yang pengen galau-galau, Rintik Seduh, misalnya begitu. Atau podcast BKR Brothers. Yang ada Bobby, Rio, Molen. Dan jarang sekali orang mendengar misalnya podcast yang menarik. Kalau menurut saya menarik tuh kayak
podcast progresif punya teman saya Rio. Terus podcast apa lagi ya? Box to Box yang punya Pange. Atau podcast ini BBC Earth gitu. Yang berlama-lama, mendengarkan berapa lama untuk mencari konteks yang sebenarnya disampaikan. Itu sih. Poinnya adalah kita harus coba mencari sesuatu di luar apa yang disampaikan gitu. Ini arahnya kemana sih? Ini konteksnya kemana sih? Itu sih yang paling penting. Pemahaman akan konteks. Ada satu lagi konten yang kayaknya wajib untuk nonton teman-teman, apalagi untuk melatih critical thinking itu, tapi nggak pusing gitu, karena visualnya bagus banget. Judulnya My Octopus Teacher. Udah ada yang nonton belum nih My Octopus Teacher? Nah, itu harus nonton. Karena sebenarnya ceritanya bukan tentang si guritanya itu. Jadi kalau benar-benar nonton sampai habis dan sabar dan benar-benar jeli banget, itu benar-benar ngelatih kepekaan kita sih terhadap suatu angle gitu sebenarnya. Yang disajikan udah deh, kalau udah audio visual tuh udah paling gampang. Lo tinggal nonton aja, udah. Apalagi gambarnya bagus. Jadi lo nggak perlu baca, nggak perlu apa, udah tinggal menikmati aja. Kalau sampai tinggal menikmati aja kita masih males nontonnya, nah itu mulai bertanya pada diri kalian sendiri deh. Ini gue jadi korban hoax. Berapa banyak nih? Gitu. Oke, Kak. Berarti banyak juga nih ya referensi-referensi film yang dibagikan sama Kak Andini. Mungkin teman-teman bisa nonton juga yang telah tadi sudah Kak Andini bagikan. Nah, selanjutnya nih, Kak. Kan masih banyak nih orang-orang yang menyebarkan hoax itu sendiri. Nah, menurut Kak Andini, tanggapan Kakak mengenai upaya penindaklanjutannya terkait orang yang menyebarkan hoax ini bagaimana, Kak? Dan mengenai regulasi hukum di Indonesia terkait hoax, apakah sanksi sosial saja sudah cukup atau masih diperlukannya proses hukum yang lebih lanjut? Halo, Kak Andini. Yang kedua aku nangkep, sosial pertanyaan pertama apa? Pertanyaannya itu yang mengenai upaya penindaklanjutannya terkait orang yang menyebarkan hoax, Kak. Oh, menurut aku sih penindakannya harusnya dihukum pasung aja sih tuh orang-orangnya. Bener ya, akhirnya udah jangan ditemenin seumur hidup, terus udah gitu kalau bisa, kalau aku langsung tampangin mukanya itu, aku taruh di Instagram story, di tag, tolong nih orang ini jangan dipercaya lagi seumur hidup lo. Jadi karir dan hidupnya hancur aja sekalian gitu loh. Karena ini benar-benar orang-orang yang bahaya sih menurutku. Ini harus kayaknya apa ya? Ini tuh kalau di agamaku orang yang memfitnah itu lebih kejam dari orang yang membunuh. Lo mau fitnah itu bukan apa namanya? Jangankan fitnah orang, fitnah cerita aja menurutku tuh udah derajatnya tuh udah rendah banget gitu. Apalagi fitnah orang yang nggak benar. Itu menurutku tuh harus hukum pasung lah. Udah deh mendingan public shaming gitu loh. To the worst. Ngerti gak sih? Ini nih orang-orang itu harus kayak gitu. Karena percuma kalau cuman yang kayak kena UU ITE atau apa, udahlah gitu. Kita public shamingin aja sekalian. Itu menurutku. Dan itu gak mencakup status sosial apa. Banyak kok orang kaya, orang pintar, orang S2, profesor juga yang masih bego. Ternyata masih percaya-percaya aja. Gitu. Baik yang tolol lagi. Jadi itu udah gak namanya manusia, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, yang namanya kena berita bohong, kena disinformasi, dan nggak bisa critical thinking, itu mah udah paling derajat paling rendah, udah terlepas dari kelas sosial dan kelas yang lain-lain. Oke, Kak. Nah, berarti kalau mengenai proses hukumnya, menurut Kakak bagaimana, Kak? Apa perlu lebih lanjut lagi? Coba kayak Edo aja deh, kayak Edo aja kalau soal hukum. Oke, gimana nih Kak Edo? Yang susah disuruh aku. Undang-undang ITE tadi udah di-mention sih sebenarnya. Undang-undang ITE itu udah jelas sebenarnya. Cuman ya pasal karet sih ya. Aku termasuk orang yang sangat mendukung freedom of speech, gitu. Tapi kalau dia bebas untuk berbicara pakai tanda kutip tapi bohong gitu. Itu aku juga sangat tidak suka gitu. Aku mendukung seperti yang dibilang Andini bahwa ya kalau istilah sosiologisnya ostrasisme aja, dikucilkan gitu. Dikucilkan, benar-benar dikucilkan dan jangan dipercaya lagi. Aku setuju itu. Dan
eh, kalau ditanya soal hukum ya, perangkat hukum kita itu agak lemah sih menurut aku ya. Lemahnya adalah si penegak hukum itu tidak bisa menangkap otak yang menyuruh si pembuat. Hanya terbatas pada si pembuat. Padahal tadi kan aku jelaskan ada konten yang namanya konten pabrikasi, gitu. Aku udah tracking, kemudian udah menyerahkan beberapa nama pada saat 2018 itu aku sudah menyerahkan beberapa nama. Tapi kayaknya yang ditangkap tuh yang layer-layer apa ya? Layer gampangan gitu loh. Yang teman-teman BINUS terutama anak-anak informatika juga nemuin gini mah gampang, nggak perlu pakai alat-alat yang mahal yang dibeli ratusan juta atau miliaran nih. Anak-anak BINUS juga selesai tuh ngerjain itu gitu loh. Jadi menurutku adalah kayaknya kita cuman apa ya, menggugurkan kewajiban aja lah, intinya sih seperti itu. Kayak gugurin kewajiban, yang penting udah dapat tersangkanya, kemudian ditahan pakai undang-undang ITE, selesai. Kalau dia menggunakan SARA di dalamnya, ditambah lagi gitu hukumannya, dijunto dengan pasal yang lain misalnya. Ya menurutku sih penegak hukum kita harus lebih mencari, kalau dalam istilah judi itu bandar besarnya. Gitu. Kita mesti cari bandar besarnya. Siapa otak yang nyuruh, kemudian servernya di mana gitu loh. Siapa yang mencekoki orang itu untuk menjadi penyebar hoax misalnya. Pasti ada. Di media sosial aja disebutkan namanya apa? KOL ya. Key Opinion Leader. Bagaimana dia yang memimpin dan akhirnya dia memberikan apa namanya? Materi begitu, dan akhirnya disebarkan oleh buzzer-buzzer gitu. Yang ditangkap buzzer-buzzer doang. Tapi KOL-nya nggak ditangkap, nggak pernah ditangkap. Itu sih menurut aku. Kalau ditanya soal hukum, sorry kalau tidak terlalu paham soal itu ya. Walaupun aku lulusan hukum, cuman udah terlalu antipati kayaknya. Oke, berarti kalau dari Kak Edo lebih langsung memberantas ke otaknya gitu, otak dari si itunya. Oke. Nah, tadi Kak Edo juga sempat mengatakan bahwa ada Mafindo nih, yang Mafindo itu kan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang dimana Mafindo ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi hoax di Indonesia. Nah, menurut Kak Edo nih, apakah upaya yang dilakukan pemerintah melalui Mafindo ini sudah efektif untuk memberantas hoax? Mafindo itu bukan usaha pemerintah. Sebenarnya Mafindo itu lahir untuk, ini aku pakai bahasa anak tongkrongan ya, buat ngata-ngatain lu pemerintah gitu loh. Bahwa yuk gerak dong, ini ada hoax nih, bahaya nih gitu. Lahir di tahun 2017, akhirnya Mafindo yang didirikan oleh 9 orang presidium, salah satunya Anita Wahid, putrinya Gus Dur, gitu. Pengen ngasih tahu publik bahwa ada masalah yang sangat mengancam, ada suatu masalah yang punya daya ledak besar dan gampang untuk dipantik gitu. Makanya Mafindo lahir. Nah, kalau kebetulan saya udah keluar dari Mafindo, tapi ya setengah jiwa saya masih ada di Mafindo lah, gitu. Masih jadi mitranya Mafindo. Poinnya adalah gini, Mafindo itu ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas hoax. Dan banyak sekali catatan akademik, kemudian penelitian, kemudian
beberapa hasil di bank atau sanggahan dan verifikasi yang dilakukan kawan-kawan tim Mavindo, terutama tim cek faktanya Mavindo, itu dipakai juga oleh Kominfo. Jadi ini sorry to say ya, hampir 80% mungkin cek fakta yang ditampilkan oleh Kominfo itu berasal dari tim cek faktanya Mavindo, gitu. Jadi poinnya adalah bekerja sama. Jadi bukan upaya pemerintah sebenarnya, tapi upaya masyarakat yang membuat pemerintah akhirnya terketuk, gitu loh. Ini pendapat pribadiku ya, tapi yang kenyataannya memang seperti itu. Oke, berarti Mavindo itu bukan dari pemerintah, melainkan ya, tapi mau bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas hoax. Baik, Kak. Nah, kalau dari Kak Andini sendiri nih, mengenai Mavindo ini, menurut Kakak, apakah sudah efektif untuk memberantas hoax atau bagaimana, Kak? Oh, menurut kamu gimana? Masih banyak nggak hoax-nya? Masih, Kak. Ya. Emang jalan panjang, nggak ada satu institusi, satu badan. Emang harus dari kitanya sendiri yang jadi pemakan beritanya, kan? Iya. Ya. Kayaknya yang kita perlu butuhin, tau nggak sih? Kalau menurutku, yang kita perlu butuhin adalah counter naratif yang bisa ngelawan hoax-hoax ini gitu. Bukannya jadinya kayak berita buruk dilawan dengan berita baik, karena udahlah, yang positif tuh pasti kalah lah gitu loh. Udah lebih seru yang yang jelek gitu pasti kan, dan lebih gampang dipercaya gitu. Tapi yang aku rasa kita kurang tuh adalah how to counter the narrative. Itu juga balik lagi ke budayanya kita nih orang Indonesia. Jarang banget tuh yang bisa kalau misalnya kita duduk di meja makan aja sama keluarga gitu. Aku yakin banget nggak banyak di negara ini yang bisa punya diskusi yang argumentatif. Yang dengan ada critical thinking, yang berdasarkan dengan data, yang kayaknya tuh benar-benar diskusi yang bukan pakai emosi, yang pakai hey, you know what, ini katanya, kalau riset ini ngomongnya begini, oh ya, tapi kasusnya si ini begini, kalau ini gimana? Ada diskusi yang kayaknya tuh benar-benar thought-provoking gitu loh. Apalagi itu di skala nasional, di skala kalau misalnya kita ngomongin isu-isu yang menjadi bahan untuk berita bohong. Jadi nggak ada thought-provoking discussion, budaya itu tuh jarang sekali ada, makanya kita tuh, ya itu balik lagi, nggak jarang berpikir kritis. Kemudian juga kita akhirnya kayak maunya tuh mengandalkan ya dengan Mavindo lah, mengandalkan orang-orang yang untuk bisa counter lah, tapi nggak datang dari diri kita sendiri, karena sebenarnya tuh balik lagi yang bisa menangkal ya kita gitu loh. Oke, berarti Kak, sebenarnya balik lagi ke diri kita lagi ya, Kak. Oke, selanjutnya nih kan ada yang dinamakan fabricated content, Kak, yang dimana si pembuat berita ini 100% memasukkan informasi yang disampaikan di sosial media. Dan kasus ini sering terjadi yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada. Apalagi pada masa pandemi seperti ini kan orang banyak yang di PHK ya, terus tiba-tiba dia mendapatkan berita lowongan pekerjaan tapi ternyata itu palsu. Nah, menurut Kak Edo nih, bagaimana cara yang sesuai agar kita tidak terperangkap ke dalam jenis hoax yang satu ini, Kak? Oke, Pet, aku luruskan dulu ya. Istilah fabricated content atau konten terfabrikasi itu bukan itu artinya. Konten terfabrikasi itu manipulated content mungkin tadi maksudmu. Kalau konten terfabrikasi itu tadi yang kujelaskan bahwa konten yang dibuat memang ada yang membentuk. Jadi kayak perusahaan betul, dia perusahaan informasi tapi informasi hoax gitu. Dengan banyak buzzer kemudian disebar secara beramai-ramai. Nah, kalau balik lagi ke contohnya adalah seperti yang kemarin ramai-ramai artis ataupun selebgram yang ngembaliin duit untuk Indonesia Butuh Kerja. Gitu loh. Nah, itu kan nggak tahu duitnya dari mana, kemudian dugaannya memang dari pemerintah, karena untuk mendukung undang-undang Omnibus Law ya. Tetapi persoalannya adalah itu kayak terfabrikasi gitu. Itu contohnya lah. Saya kasih analoginya seperti itu. Jadi udah dibentuk sekali mindset publik, udah dibaca nih mindset publik,
bagaimana publik sangat menokohkan selebgram, sekarang YouTuber, ataupun kawan-kawan influencer misalnya seperti itu untuk nge-post dengan hashtag Indonesia butuh kerja misalnya. Nah, banyak yang pro dan kontra soal itu. Ada yang dibilang bahwa ya nggak masalah, kan kita nggak secara langsung mendukung Omnibus Law misalnya seperti itu. Ataupun Omnibus Law-nya kan masih RU ya, belum diputuskan gitu misalnya seperti itu. Tapi kalau dari kacamataku pribadi, itu adalah salah satu bentuk konten terpublikasi atau fabricated content gitu. Jadi kontennya itu memang dibentuk oleh sekelompok orang dengan satu orang key opinion leadernya, dan kemudian disebar oleh buzzer-buzzernya, termasuk yaitu influencer dan selebgram. Makanya yang dipilih kan yang di atas 25.000 kan yang followernya begitu. Nah, kalau kita ngelihat saat ini bagaimana dan polanya seperti apa, aku lihat sekarang paling gampang aku tanya begini deh, Pet. Pernah nggak ngelihat di insight atau di pengaturan Instagrammu satu hari dirimu atau teman-teman yang lain boleh ngomong deh di chat gitu. Berapa jam dirimu membuka Instagram misalnya? Paling gampang Instagram deh. Coba aku tunggu. 7 detik. 2 jam. Nih, ada yang 1 jam. Yakin tuh 1 jam. Yakin 1 jam. 3 jam. 1 sampai 2 jam. Bener 30 menit. Coba kita lihat di insight kita. Itu menurut penelitian di 2020 ini per Januari, penelitian 2019, kemudian keluar di Januari 2020, rata-rata di usia produktif itu menggunakan Instagram itu 3 jam minimal gitu loh. Ada yang sampai 8 jam misalnya. Itu baru Instagram ya, belum TikTok. Orang sangat menghamba pada FYP di TikTok gitu loh. Kayak si siapa namanya? Si botak TikTok itu, Yosep misalnya. Siapa? Yosep ya namanya, aku lupa namanya siapa. Atau misalnya Fadil Jaidi gitu, yang sama bapaknya gitu. Orang tuh kalau misalnya sudah mengidolakan seseorang, contoh misalnya Andini lah, follower Instagramnya sekarang berapa? Mbak Andini? 15 ribuan ya? Atau 20 ribu? Nggak banyak, aku cuma 50 ribuan. Oh, cuma 50 ribu kan. Saya cuma 6 ribu. Ya, nah, banyak sekali orang-orang yang menggunakan angka-angka tersebut untuk mencoba masuk ke pikiran orang dan membentuk informasi tersebut gitu, yang ingin disampaikannya. Itu sih menurutku kalau konten terpublikasi. Jadi kalau ditanya bagaimana saat ini ya, menurutku saat ini kalau mau menyetop hoax itu mulailah dari orang-orang yang punya follower di atas 10.000. Gitu. Karena di tangan kawan-kawan semua lah. Jadi lagi-lagi aku ngutip kata Andi nih. Kalau mau ngelawan orang-orang yang menyebarkan hoax, baik itu terpublikasi, cuman buat lucu-lucuan atau apapun namanya, itu mulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana dari diri kita sendiri? Kita punya kelebihan nih. Ada angka-angka yang lebih nih di follower kita, gitu loh. Ya, dimanfaatkan nih buat ngasih tahu ke publik bahwa ini salah, tapi dengan cara kita gitu. Anak muda kan lebih, milenial sekarang kan lebih, atau Gen Z sekarang lebih jago ya, bikin kreatif konten yang luar biasa gitu. Menurutku sih seperti itu. Mulai dari diri kita bikin apa kek misalnya. Atau kita bikin sesuatu di TikTok biar naik di FYP gitu loh. Untuk ngasih tahu kepada publik ya jangan percaya dengan barang ini gitu. Itu sih.
Oke, berarti kalau dari Kak Edo, dari kita yang mungkin punya followers lebih dari 10.000, mungkin bisa membuat suatu konten untuk mengajak yang lain agar tidak menyebarkan hoax juga dan terhindar dari hoax itu sendiri. Baik, kalau dari Kak Andini sendiri nih Kak, mungkin bisa membagikan tips and trick kepada kita semua agar terhindar dari permasalahan hoax ini Kak? Dari tadi kita udah bahas sih itu gimana kita harus bisa lebih critical thinking, lebih bisa mau cari sumbernya lebih banyak. Kemudian kalau bisa langsung se ekstrim public shaming orang-orang yang hoax itu dan berani berdebat dengan mereka, berdebat dengan data dan fakta ya, bukan berdebat dengan emosi gitu. Karena nggak suka lo pengen debatin itu orang nggak juga gitu, lo harus berdebat dengan fakta. Itu sih kalau menurutku yang paling lebih ini karena memang garda terdepan dari hoax adalah diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Kita nggak bisa rely undang-undang ITE, nggak bisa rely dengan Mavindo. Emang bener-bener ya dari kitanya aja gitu loh. Jadi kesadaran diri masing-masing itu adalah yang paling bisa gampang dilakukan dengan cara ya berpikir kritis, cari sumber yang lebih banyak. Oke, Kak Andini. Nah, selain berpikir kritis yang tadi sudah dijelaskan Kak Andini, nah, menurut Kak Andini, apakah literasi juga salah satu solusi untuk hoax di Indonesia, Kak? Dan bagaimana kondisi literasi di Indonesia saat ini menurut Kak Andini? Aku bukan expertnya ya kalau kondisi literasi, aku nggak memantau pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya tadi dari pertanyaan ini aja, banyak nggak yang baca panjang, artikel panjang? Atau nggak aku kasih pertanyaan lagi deh, siapa yang baca koran hari ini? Koran Kompas, op-ed hari ini ada yang baca atau enggak? Editorial hari ini ada yang baca atau enggak? Nggak ada yang angkat tangan sama sekali kan? Maksud aku dari baca aja tuh orang emang udah males gitu loh. Itu emang udah fakta lah. Kita tuh bukan bangsa yang membaca lah. Baca caption iya, baca status iya gitu. Karena memang bukan nggak nyampe 500 kata gitu kan. Emang kita tuh nggak didesain untuk, nggak dibiasakan untuk bisa berpikirnya kritis gitu. Karena bacanya aja males, gimana? Itu cukup menjawab pertanyaan kamu sih kayaknya. Jadinya nggak ini, Iya, nggak perlu kayak ini bangsa ini cukup literasinya gimana ya, coba aja balik lagi ke diri kita sendiri. Lo udah baca apa hari ini selain baca caption dan baca status update? Oke, Kak Andini. Udah jam 11 siang loh, jadi you should have read something, right? Oke. Nah, kalau dari Kak Edo sendiri bagaimana nih Kak hubungan antara literasi dengan hoax, dan menurut Kakak bagaimana kondisi literasi di Indonesia saat ini Kak? Dari kasih contoh ya sama Dini. Kalau menurutku sih minimal kita selain membaca status tadi yang dibilang ya, aku agak tergelitik juga, iya juga ya. Banyak orang yang bangun tidur yang pertama dipegangnya handphone ya. At least dia cuman matikan alarm misalnya. Dan kemudian sebelum dia ke kamar mandi atau melakukan ibadah begitu, untuk yang Nasrani saat teduh misalnya, atau untuk yang Muslim sholat subuh gitu, yang pertama kali dipegangnya adalah handphone, dan yang pertama kali diceknya kalau tidak Instagram ya WhatsApp atau WhatsApp Story atau Story Instagram gitu. Nanti kalau udah sekitar agak naik matahari atau matahari agak tinggi baru cek Twitter. Biasanya seperti itu. Penelitian mengatakan bahwa daya baca kita itu nomor 60 dari 61 negara. Satu nomor cuma di atas Botswana. Gitu. Itu penelitian tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. 2016 atau 2000 berapa. Dan banyak yang protes juga dengan penelitian itu karena yang diteliti itu di Papua. Akses internet aja susah, gimana buku gitu kan. Maaf kata di Papua itu ini maaf kata ya, babi aja naik pesawat gitu loh. Semen naik pesawat gitu dari satu kabupaten ke kabupaten lain gitu. Nah, kalau ditanya soal bagaimana hubungan antara literasi dan hoax, aku cuman bisa bilang begini. Indonesia ini
punya budaya yang namanya budaya bertutur. Gitu. Kekurangannya adalah budaya untuk menulis dan membaca. Itu kenapa kita gampang dijajah. Gitu. Kita tidak punya perkamen, kita tidak punya sejarah yang tertulis gitu. Dan memang kenapa ini bukan Jawa sentris dan lain-lain ya. Kenapa kerajaan-kerajaan di Jawa itu lebih banyak bukti sejarahnya karena memang sudah ada babat tanah Jawa dari zaman dulu gitu loh. Udah banyak tulisan-tulisan tentang itu. Coba kita keluar dari Jawa, Sumatera lah misalnya. Tidak semua Sumatera yang punya sesuatu yang ditulis dan bisa dibaca. Tidak, apalagi di Kalimantan misalnya gitu. Apalagi di Papua, makin ke timur gitu. Nah, kalau menurutku yang harus dilakukan adalah mulai dari SD, tanamin bagaimana anak-anak itu bisa ngerti soal konteks, yakni critical thinking. Gitu. Nggak bisa lagi kita bilang bahwa anak-anak sekarang nih harus dikasih baca ya susah juga gitu. Tapi mulai dari sistemnya dulu diubah. Dari kecil dulu kita diajarin paham soal konteks. Itu sih. Oke, Kak. Berarti selain kita critical thinking, literasi juga sangat penting ya untuk kita. Nah, selanjutnya nih, kakak-kakak sekalian kan sudah berpengalaman ya dalam membedakan di antara berita hoax dan berita fakta. Apa saja sih, Kak, indikator atau ciri-ciri yang membedakan bahwa suatu berita itu dapat dikatakan fakta? Mungkin bisa ditanggapin dari Kak Edo dulu. Oh ya, sebelum aku jelaskan soal itu, di chat tuh aku ada ngirimin link alat cek fakta yang biasa aku lakukan. Dan ini gratis. Ini baru aku kirim lagi. Dan ini gratis atau toolsnya gratis gitu. Itu bisa digunakan oleh kawan-kawan semua untuk ngecek fakta. Nah, cara paling gampang untuk mengecek itu fakta atau bukan, lihat dari judulnya. Ketika judulnya bombastis, kita harus skeptis. Gitu loh. Saya dan Andini dididik sebagai jurnalis, yang pertama harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah skeptisme. Kita tidak mudah percaya kepada apapun dan penyebutan oleh siapapun. Gitu loh. Misalnya narasumbernya, sekalipun dia presiden misalnya, sekalipun dia menteri misalnya, kita harus skeptis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain skeptis, kalau kita sudah punya modal skeptis, yang harus kita lakukan adalah perbandingkan. Ada nggak informasi ini di media lainnya? Benar tidak informasi di media lainnya? Sekarang gampang kok cara ngecek hoax. Tulis judulnya, kemudian tambah kata hoax di GSE atau Google Search Engine. Cara paling gampang seperti itu. Atau kalau mau nyari berita utuhnya misalnya, atau hasil verifikasinya tinggal buka turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Segampang itu, tinggal nyari, tinggal bikin kata kuncinya. Misalnya kalau sekarang kata kuncinya corona, itu keluar semua tuh hasil verifikasi dan hoaxnya. Gitu sih. Oke, berarti kalau dari Kak Edo kita harus lebih skeptis ya, Kak. Baik, kalau dari Kak Andini sendiri bagaimana nih Kak cara kita bisa membedakan berita fakta maupun berita hoax? Dari sumbernya dulu kali. Kalau misalnya kompas.com atau kompas.co.id sih sekarang? Ada dua, ada kompas.com, ada kompas.id. Oh, misalnya kompasnya jadi kayak kompas.co.eu gitu misalnya, atau misalnya kayak apa ya, narasi.tv jadi kayak narasi.co.hk gitu misalnya, kayak udah nggak jelas sumbernya, ya itu kayaknya paling gampang diidentifikasi kan untuk beritanya benar atau enggak. Kemudian untuk ngecekin benar atau enggak ya dicari dari sumber lain. Kemudian juga selain dicari dari sumber lain, kita mungkin bisa kayak lebih menunggu dulu sebelum share informasinya ke orang lain. Benar-benar tunggu sampai itu kita tahu keakuratannya. Karena nggak ada yang lebih penting dari kebenaran. Kecepatan tuh, unless lo mau lari sprint, itu kayaknya yang lainnya nggak penting sih menurut gue.
Jadi itu sih lebih kritis aja dari yang hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Oke, berarti kalau dari Kandi kita juga harus lihat sumbernya terpercaya atau tidak. Oke, selanjutnya nih Kak, untuk mahasiswa seperti kita, apakah ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hoax? Mungkin bisa dijawab dari Kak Andini terlebih dahulu. Untuk menanggulangi hoax, mungkin nggak, aku gini loh sebenarnya ya, kalau mau menanggulangi hoax tuh bukan hanya kayak terbatas dari lo mahasiswa, lo wartawan, lo orang kaya, orang miskin, atau apapun gitu. Kayaknya kewajiban kita memang sama gitu, kita memang harus lebih bisa kritis, kita harus bisa cari sumber yang berbeda untuk membuktikan informasi itu, kita juga harus bisa lebih tahan diri untuk nyebarin informasi. Jadi terlebih dari siapapun kalian, mau mahasiswa, mau aku pun, mau siapapun, itu sebenarnya yang bisa dilakukan tuh sama. Dan bayangin aja kalau kita semua punya kesadaran seperti itu, bisa terputus nggak tuh kayak lingkaran setannya peredaran hoax itu. Kita nggak gampang mudah terpercaya, nggak akan mudah percaya dengan informasi, kita jauh lebih banyak bertanya, banyak berdiskusi tentang satu isu. Kalau kita bisa kayak gitu aja terlepas siapapun kita, maupun itu hanya obrolan kayak warung kopi doang gitu, itu bayangin aja bisa keputusnya tuh kayak apa gitu lingkaran setannya si hoax ini. Oke, Kak Andini. Nah, kalau dari Kak Edo sendiri, bagaimana nih Kak? Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menanggulangi hoax yang beredar? Dimulai dari kamu. Ya. Sorry ya, aku pakai kata-katamu yang tadi, Andini. Tapi itu benar tuh. Dimulai dari kamu. Ya kalau mau ngomong mahasiswa, siswa, pemerintah dan lain-lain ya itu kayak debat kusir ya. Jadi kayak saling tuduh ya. Jadi kayak apa ya? Ya udah mulai dari kita aja. Dan mulai dari grup WhatsApp keluarga kita. Gitu loh. Banyak sekali WhatsApp grup keluarga yang dia takut untuk mengatakan kebenaran karena takut dianggap tidak sopan sama encingnya, sama cicinya, sama omnya, sama bapaknya, sama mamanya, atau sama opa-omanya begitu. Cara paling gampang adalah tugas yang kita lakukan adalah nge-share informasi yang terverifikasi atas hoax yang beredar begitu. Udah tinggalkan, tugasmu selesai. Nah, kenapa aku bilang dimulai dari kamu? Dan yang terpenting adalah ini selalu saya katakan ke setiap orang begitu ketika saya ngasih pelatihan soal tools dan bagaimana cara menangkal hoax. Jangan kalah cepat jempol dari otak gitu. Jangan pernah kalah cepat jempol dari otak. Ini otak nih belum mikir nih. Jempol udah mencet doang. Udah mencet aja. Udah nge-share aja. Padahal belum dicerna nih di otak gitu. Mending dicerna dulu, kita skeptis dulu, kita pertanyain dulu, kita bandingkan dulu informasi A dengan informasi B, baru kemudian kita share. Kalau belum, ya masa sih jempol kita yang segini atau telunjuk kita, kan masih ada tuh orang pakai handphone pakai telunjuk ya. Masih ada kan? Kalah dengan otak kita. Manusia kalau nilai dari apa ya? Filosofis atau filsafat gitu. Manusia itu kan punya kekuatan paling besar ada di otaknya gitu. Karena otak yang memberikan perintah kepada yang lain-lain kan. Masa kalah sama jempol? Gitu sih, kalau menurutku sih gitu. Oke, berarti dari Kak Andini dan Kak Edo sama-sama kita harus balik lagi ke diri kita sendiri untuk terkait hoax ini. Nah, Kak Edo nih sebagai leader hoax of crisis Indonesia, apa sih Kak harapan terbesar Kakak terhadap generasi muda di Indonesia terkait permasalahan hoax ini? Harapanku nggak muluk-muluk sebenarnya. Udah aku jelaskan dari awal sih tadi, bahwa kalau mau ngubah, gini, kita balik ke soal
bagaimana hoax itu bisa tersebar. Hoax itu kan cuma beda platform doang. Sekarang udah era digitalisasi. Dulu juga ada hoax. Dari zaman Soekarno juga ada hoax gitu loh. Di mana Soekarno kena hoax sama pasangan, bukan suami istri tapi pasangan, yang satu tukang becak, yang satu maaf PSK begitu. Dan dianggap mereka adalah raja dan ratu. Diundang ke Istana Negara, Soekarno kena prank tuh. Soeharto juga pernah kena prank. Waktu itu dibilang bahwa ada bayi yang di dalam kandung, ada ibu-ibu yang sedang mengandung dan bisa azan tuh bayinya dalam perut. Kena prank tuh, padahal dia pakai tape recorder. Kalau mau cerita zaman siapa lagi? SBY. Andini mungkin masih ingat Blue Energy. Joko ya namanya kalau tidak salah. Yang dibilang bahwa air bisa menggantikan bahan bakar minyak gitu. Kena prank juga tuh. Nah, di zaman Jokowi misalnya. Saya agak mundur. Zaman Megawati misalnya. Terus Megawati waktu itu kena prank gara-gara dibilang di bawah prasasti batu tulis itu ada harta karun. Itu belum ada media sosial waktu itu. Ada sih, apa ya? Friendster kalau nggak salah. Cuman ya nggak semasif sekarang. Nah, di zaman Jokowi, ada tuh satu ustadz yang diundang oleh Jokowi dan Yusuf Kala pada saat itu, yang mengaku-ngaku dia ustadz, dia mengaku-ngaku ustadz, akhirnya katanya bisa mengeluarkan duit dari belakang punggungnya gitu, dibagi-bagiin, aku lupa namanya siapa. Itu diundang juga makan siang ke Istana Negara. Jadi setiap zaman itu ada hoax sebenarnya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, gimana sih cara nangkalnya? Ya, pesannya apa sih buat nangkalnya? Atau gimana cara menanggulanginya? Atau apapun pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian gitu. Ya satu-satunya adalah mulai dari kita aja. Gak susah, mulai dari kita gitu. Kalau ini ada 200 berapa nih orangnya? 235 orang. Kalau dari 235 orang ini sudah bersikap skeptis, kemudian mendahulukan otak daripada jempolnya, kita udah bisa jadi 235 orang yang menangkal hoax dan ngasih tahu kepada WhatsApp grup keluarga kita, ini loh verifikasinya. Kalau mereka maki-maki dan ngomong macam-macam ya udah diemin aja. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih Kak Edo atas harapannya nih. Nah, kalau dari Kak Andini sendiri, kan Kakak sebagai seorang jurnalis independen nih, tentunya Kakak harus selalu berhubungan dengan berita-berita dan informasi yang belum terbukti faktanya kan nih Kak. Nah, apa sih Kak harapan terbesar Kakak untuk media di Indonesia terkait hoax ini? Mungkin media di sini juga yang dari pengalamanku yang kerasa banget adalah pengen cepet-cepetan. Waktu itu aku ingat banget ketika ada kayak pesawat Jetstar ya Australia nyampe di Bali, dikiranya tuh ada ini hijack. Nah itu udah sampai breaking news segala macam gitu kan. Waktu itu Metro yang paling cepet tuh breaking newsnya. Oh, dibilang ini pesawat ini di hijack. Cuman gara-gara terlihat memang dari kalau kita lihat dari apa tuh air traffic-nya itu tuh ada aplikasinya, dia tuh kayak muter-muter gitu loh. Dan kayaknya sambungannya ke menara tower yang di Ngurah Rai itu nggak jelas. Makanya simpang siur. Ternyata pas udah landing cuman gara-gara ada satu bule kelas fakir yang mabok gitu kan. Terus jadinya runyam satu negara gara-gara ngelihatnya ada hijack plane mau landing di Bali gitu. Wah udah mampus udah segala macam gegana lah apa Densus 88 semuanya. Cuman gara-gara si bule kelas fakir ini doang gitu kita semua jadi repot hari itu. Nah, jadi itu karena kita pengen cepet-cepet. Kita terlalu fokus banget untuk kayak pengen terdepan. Mungkin tujuannya bagus supaya kita jadi lebih siap gitu, garda terdepan kayak yang tentara, polisi itu bisa lebih cepat gitu loh bereaksinya. Bagusnya di situ ada gitu, tapi
akankah lebih baik jika misalnya tertulisnya adalah diduga pesawat ini dibajak karena tidak ada apa, bukannya yang langsung dijudge ini pesawat dibajak gitu. Itu kan orang-orang pasti langsung tune in terus kan, karena kayak drama gitu nontonnya, drama yang real time lagi kan. Jadi kalau kita bisa mengutamakan akurasi, itu akan jauh lebih bisa apa ya, mengalahkan dan justru juga tidak ngikutin arus hoax, arus disinformasi yang ada di sosial media. Karena kita adalah media mainstream, media yang resmi, itu harusnya yang menjadi sumber keakuratan gitu loh, bukan sumber yang tercepat. Itu sih kalau menurutku yang harusnya bisa dilakukan oleh mainstream media. Oke, Kak Andini. Nah, terakhir nih, Kak, apakah Kakak ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua mengenai hoax? Mungkin bisa dimulai dari Kak Andini terlebih dahulu. Di luar tadi yang udah aku bahas. Oke. Pat, ini kalau misalnya mau agak off the script dari yang script yang udah disampaikan, nggak apa-apa loh. Jadi nggak ada pengulangan jawaban juga gitu dari kitanya. Apa tuh namanya, kalau mungkin kalau buat aku pengen nih anak-anak yang Gen Z ini nih, mereka jauh lebih bisa punya perbincangan yang konstruktif, yang berdasarkan dengan apa yang kalian baca secara detail, dengan dari berbagai sumber yang ada, terus bisa discuss gitu ke teman-teman gitu. I wish waktu aku tuh masih di kuliah tuh punya perbincangan yang seperti ini gitu loh, yang kayaknya tuh memang lebih berbobot lah, berfaedah gitu kalau kata anak sekarang ya. Jadi nggak hanya yang who to follow, what's the latest trend on like social media, TikTok, nggak hanya TikTok yang cuma buat joget-joget doang, tapi at least lo tuh bisa kayak ada apa ya, informasi atau topik yang kalian bahas gitu supaya kita tuh bisa jadi orang-orang bangsa yang lebih kritis, lebih mendalam, lebih nggak gampang percaya, lebih menggunakan otak daripada hati, apalagi jempol. Kemudian juga ya I guess mungkin lebih ini kali ya, lebih bisa memahami satu isu dengan lebih baik gitu loh, dan apa dampaknya buat kita sendiri. Oke, Kak Andini. Nah, kalau dari Kak Edo, apakah Kakak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mengenai hoax, Kak? Itu tadi ya. Yang pertama skeptis, yang kedua dimulai dari kamu, yang ketiga jangan kalah otak sama jempol. Itu doang sih. Kalau ya gini, mahasiswaku juga ya seumur-umur kawan-kawan yang ada di sini gitu. Kalau kita terlalu banyak ngomong gitu, terlalu banyak konteks yang kita berikan dalam omongan kita gitu, kawan-kawan juga yang diserap paling 10-20%. Tapi kalau menurutku kayak aku ngutip tagline-nya Nike ya, just do it. Mulai aja dulu, kayak kata Tokopedia ya. Ini masuk sponsor gak nih Tokopedia nih? Mulai aja dulu gitu loh. Dan mulainya dari kamu gitu. Nggak dari siapa-siapa, ya kamu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Edo dan Kak Andini atas pesan-pesan yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, teman-teman, banyak banget ya tadi pembelajaran bisa kita ambil dari Kak Andini dan Kak Edo. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami yang telah mendukung acara talk show pada hari ini, yaitu Kinokuniya, Bantex, English First Gading Serpong, dan yang terakhir adalah Dewa Web. Nah, Dewa Web itu apa sih? Jadi Dewa Web itu adalah penyedia layanan cloud hosting terbaik di Indonesia. Selain aman, cepat, dan dapat diandalkan, Dewa Web juga bersertifikasi ISO 27001, standar internasional yang menjamin keamanan informasi dan data teman-teman. Dewa Web juga siap menangani masalah terkait website teman-teman dalam 24 jam selama seminggu penuh loh. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau website kalian mengalami masalah. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Selain itu kami juga ingin berterima kasih kepada media partner kita, yaitu Baru Membaca, Aksi Indonesia Muda, Asia Pacific Youth Service,
BEM Universitas Kristen Petra, BEM UKBM Unila, BEM Universitas Surabaya, Blog Mahasiswa.indo, Binus Mandarin Club, Bookish Indonesia, Event Finder, Event Jakarta, Info Olimpiade, Informasi Event, Informasi Lomba.id, Kabar Kampus, Kampus Media ID, Kitabuku.id, Komunitas Gerakan One Week One Book, LBG Studio, Literasi Nusantara, Lomba Nasional, lombaonline.com, mediajuara.id, Texas ID, Pusat Lomba, Ruang Mahasiswa, UPN Veteran Jakarta, BEM Kema Unpad, Berita Lomba, Radio Untar, BEM UMN, BEM Unsyah, PR FM News, SMA Negeri 2 Tambun Selatan, Binus TV, @lomba.tryout_id, info lomba gratis, event mahasiswa 8, update lomba, dunia perpus, I'm Connected ID, Magenta Radio, dan Pustaka Bergerak Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman melalui chat room dan akan langsung dijawab oleh Kak Andini dan Kak Edo. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Kalau yang udah ditanyakan sama kamu, jangan diulang lagi ya. Oke, Kak. Pertanyaan pertama nih dari Axel. Menurut Kakak nih, bagaimana pandangan Kakak mengenai media yang mengontrol kenyataan dunia zaman sekarang? Oke, sorry Kak, aku ulang ya. Bagaimana pandangan Kakak mengenai media yang mengontrol kenyataan dunia zaman sekarang? Boleh dijawab dari Kak Andini terlebih dahulu? Maksudnya gimana tuh? Aku nggak ngerti. Mungkin untuk Axel boleh diperjelas lagi pertanyaannya. Halo. Oke, mungkin sambil menunggu Axel menjelaskan, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kevin Kurniawan. Selamat siang, Kak. Perkenalkan nama saya Kevin Kurniawan. Saya ingin bertanya, menurut Kak Edo dan Kak Andini, bagaimana cara kita untuk menegur teman atau keluarga yang menyebarkan hoax? Saya merasa kadang bila menegur seperti percuma karena mereka tidak mendengarkan kita, atau mungkin ada yang merasa tidak enak menegurnya. Terima kasih, Kak. Nah, bagaimana tuh, Kak? Boleh dijawab dari Kak Andini terlebih dahulu. Kalau aku jangan pakai nggak enakan. Kalau yang nggak enak lo kasih kucing aja. Lo harus berani kalau kayak gitu. Kemudian kalau misalnya udah kasih tahu tetap ini dablek juga, ya udah yang penting kita udah kasih tahu ini pendapat kita gini, didukung dengan faktanya ini begini, ini sumbernya nih begini, jurnalnya ini gue udah cari tahu juga nih tentang poin yang ini, misalnya tadi tentang si yang eukaliptus itu deh. Kalau poin yang ini kalau berdasarkan ke penelitian hingga saat ini dan gue yakin pasti ada. Makanya kalau kita lagi search juga mungkin searchnya yang lebih kayak mendetail gitu ya. Jangan yang cuman yang kayak apakah apa tadi Naruhito, siapa apa tadi yang dibilang Naruto ya? Aku aja nggak tahu. Tadi makanya aku Google apa sih Naruto itu gitu. Itu yang aku Google. Tapi kita tuh kayak Google tuh mungkin sesuatu yang lebih detail, yang lebih bisa kayak melengkapi fakta-fakta yang kita temukan gitu. Baru kita kasih argumentasi ketika kita mencoba kayak apa ya, bukan membenarkan tapi mendebate gitu loh. Satu informasi yang diberikan sama orang udah gitu informasi yang salah lagi. Mungkin itu bisa kita lakukan, tapi jangan sampai nggak enak. Nggak enak kalau kita nggak yakin apakah yang kita percaya, yang kita tahu itu benar. Tapi kalau lo udah yakin, lo udah tahu nih, lo fasih banget tentang isu itu, lo benar-benar ngikutin, lo cari dari sumber lain, ya kenapa harus nggak enak gitu. Oke, Kak Nini. Kalau dari pandangan Kak Edo, bagaimana nih, Kak? Nggak enak kasih kucing, kata Andini. Kucing sekarang suka yang enak-enak juga, Cin. Andini yang paham itu, istilah kucing. Poinnya gini. Tadi aku udah jelasin sih sebenarnya. Bahwa
tugas kita adalah, ini contoh paling gampang adalah di WhatsApp grup keluarga. Tugas kita paling gampang adalah kita nge-screenshot atau ngirim link atau ngopi paste hasil verifikasi yang sudah dibikin oleh teman-teman cek fakta. Itu aja sih. Terus kalian bantu kerja-kerja kami juga, pengecek fakta gitu loh. Karena kadang-kadang 2 hari atau 3 hari baru bisa melakukan debunk atau sanggahannya dari hoax yang beredar gitu. Intinya tidak ada satupun tools yang sekali kita pencet, tit gitu misalnya, itu nyatain bahwa satu konten itu adalah hoax. Nggak ada. Makanya di alat atau tools cek fakta yang aku kasihin itu beragam banget tuh. Alat cek faktanya. Banyak banget. Itu dia sih. Nah, tugas kita adalah ngasih tahu yang benar. Udah selesai sampai di situ. Kalau mau, jangan ikut berdebat. Kalau aku sih lebih bagus ngindarin debat. Apalagi yang kita debat hanya percaya dengan apa yang dipercayainya gitu. Tanpa mau menerima data yang kita berikan, kemudian informasi yang benar yang kita berikan gitu sih. Oke, Kak Edo. Nah, sudah terjawab ya, Kevin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Henry nih. Kak, saya mau bertanya, apakah menurut Kak Andini dan Kak Edo, kalau media mainstream itu memiliki monopoli karena tidak ada yang dapat dengan sepenuhnya memverifikasi informasi yang mereka publikasikan, dan efek mob mentality membuat para skeptik sulit untuk memverifikasi, mungkin di Indonesia belum terlalu terlihat nih karena pemerintah masih kontrol. Tetapi di negara Amerika menurut saya lebih parah. Nah, menurut Kak Edo bagaimana nih? Ntar aku baca dulu nih. Iya, boleh. Iya, panjang banget soalnya. Panjang, dan baik yang sholat Jumat ini memang masih buka ya ini masjid buat Jumatan. Ini buka nih, nggak denger. Nggak, maksudnya emang masih boleh untuk Jumatan gitu. Sholat zuhur iya kan? Iya, masih. Nggak semuanya sih di sini sih. Media mainstream itu memiliki monopoli karena tidak ada yang dapat dengan sepenuhnya memverifikasi informasi yang mereka publikasikan, dan efek mob mentality membuat para skeptik untuk sulit memverifikasi. Kalau menurutku sih gini, aku nggak ketemu konteks pertanyaannya ya, karena agak miskonsepsi gitu. Yang pertama ditanya soal media mainstream yang memiliki monopoli, tapi yang kedua soal efek mob mentality gitu. Untuk para skeptical sulit memverifikasi. Jadi ada dua konteks yang miskonsepsi gitu. Aku jawab ini dulu lah. Ada ke media mainstream yang memiliki monopoli. Mungkin mau nyinggung MNC kali ya, atau tempat kerjanya Andini dulu gitu, media group gitu. Atau sekarang yang paling keren adalah Trans ya. Trans Group gitu. Poinnya gini, media mainstream yang memonopoli informasi itu sekarang sudah dikalahkan sebenarnya. Dikalahkan dengan gampangnya orang ingin merasa menjadi pemberi informasi, yakni di media sosial. Kayak Jakarta misalnya, ada Jakarta Info, Jakarta Update, Bekasi Info, Bekasi Update, Bogor Update, atau apapun lah di media sosial yang lebih banyak orang percaya ketimbang media-media mainstream. Jadi kalau ditanya soal bagaimana mereka memonopoli informasi, nggak juga sekarang. Sekarang ya, kalau dulu mungkin, tapi sekarang nggak juga. Nah, pertanyaan kedua, soal efek mob mentality membuat para skeptik sulit untuk memverifikasi. Kalau menurutku sih gini, nggak ada yang nggak bisa sebenarnya untuk kita menjadi seseorang yang skeptis. Dan nggak ada yang menghalangi sebenarnya apapun rintangannya kalau kita mau berpikir secara
skeptis. Poinnya adalah kita mau bergerak, kita mau berpikir kritis, kita mau membandingkan atau tidak, itu aja sih. Intinya dari kemauan sendiri sebenarnya. Itu sih kalau aku. Oke, baik Kak Edo. Kalau dari Kak Andini bagaimana nih pendapatnya Kak? Aku nggak follow tadi pertanyaannya. Itu pertanyaannya dari Henry. Apakah menurut Kak Andini dan Kak Edo kalau media mainstream itu memiliki monopoli? Karena tidak ada yang dapat dengan sepenuhnya memverifikasi informasi yang mereka publikasikan, dan efek mob mentality membuat para skeptik sulit untuk memverifikasi. Mungkin di Indonesia belum terlalu terlihat karena pemerintah masih mengkontrol, tetapi di negara seperti Amerika, menurut Henry itu lebih parah. Gimana Kak ini? Apakah media memonopoli? Aku nggak ngerti sih, tapi emang benar kalau misalnya emang di Indonesia lebih dimonopoli, akhirnya orang jadi susah untuk percaya. Mungkin bukan memonopoli kali ya, bukan hanya memonopoli, tapi berafiliasi dengan partai politik, dengan kekuasaan gitu. Jadi makanya orang jadi sulit untuk percaya gitu. Itu kali ya maksudnya ya. Aku kurang begitu mengerti struktur dari pertanyaannya. Tapi ya memang nggak bisa disalahin juga dari audiensnya. Kalau misalnya memang kita hanya membicarakan dari satu pihak yang kebetulan memang berhubungan dengan afiliasi dari media itu, ya nggak bisa disalahin kalau orang jadi nggak percaya. Tapi yang pasti yang bisa aku kasih tahu adalah, walaupun misalnya dulu Metro berkepentingan karena Partai Nasdem atau karena dengan afiliasi dengan pemerintah, yang mereka beritakan adalah fakta, tapi dari sisi ini. Mungkin mereka tidak memberitakan fakta yang terjadi dari sisi yang lain gitu, tapi memang itu yang terjadi dari sisi yang mereka pada saat itu mereka dukung gitu loh. Jadi paling nggak itu tidak ada berita bohongnya yang di situ. Itu yang bisa aku vouch for gitu sampai sekarang. Tapi ya apakah itu menjadi publik jadi susah percaya? Of course akan jadi sulit banget percaya, karena udah kelihatan banget benderanya kemana. Oke Kak Andini. Aku nambahin sedikit boleh nggak? Boleh Kak Edo, silakan. Itu sama kayak di Amerika ya, di mana grupnya Fox, Rupert Murdoch itu berafiliasi dengan Trump sekarang, gitu loh. Jadi Fox News kemudian semua tentang Fox itu berafiliasi dengan Trump. Dan yang katanya oposisi itu berafiliasi dengan CNN, kemudian ABC, bukan ABC Australia ya, tapi ABC Amerika, bahkan sampai ke NBC, seperti itu. Nah, beberapa media-media publik itu saat ini berperang di udara sekarang. Karena sampai sekarang super PAC namanya, dana politik terbesar di Amerika Serikat itu ada di pertelevisian. Bukan di media sosial, di pertelevisian gitu. Makanya disebut super PAC. Kalau ditanya bagaimana afiliasi, kemudian ada bias gitu, ada bias gitu. Aku rasa banyak sekali kecenderungannya. Cuman hebatnya di Amerika mungkin karena mereka demokrasinya lebih duluan, itu nggak terlalu kelihatan. Dan itu diperbolehkan undang-undang untuk mendapatkan super PAC itu di sana begitu. Kalau di Indonesia ini kan agak, ya, contoh paling gampang Metro TV misalnya, dengan Partai Nasdem gitu, atau MNC dengan Perindo. Walaupun Perindo tidak lolos, tapi selalu saja gitu. Nah, pertanyaanku adalah, kalau soal Perindo nih, berapa banyak anak kecil yang hafal banget marsnya Perindo, gitu. Gara-gara itu diulang-ulang terus gitu. Iya kan? Nah, itu juga membuat orang akhirnya mikir bahwa kok gini banget ya monopoli atas informasi itu gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi semua ini dikalahkan sekarang dengan media sosial. Balik lagi ke pernyataanku yang di awal. Orang sekarang lebih percaya media sosial ketimbang TV online, media mainstream online misalnya, apalagi radio gitu misalnya. Itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, yang tadi sudah ditanyakan Excel.
Nah, Kak, jadi kan zaman sekarang itu banyak sekali media yang hoax begitu, Kak. Dan bagaimana pendapat Kakak mengenai media tersebut yang dapat mengontrol media terhadap dunia kenyataan sekarang, seperti mengontrol opini publik contohnya. Karena kebanyakan dari kita percaya terhadap media massa daripada kenyataannya. Boleh dijawab dari Kak Andini terlebih dahulu? Coba aku baca ya pertanyaannya, kok kayaknya agak sulit untuk dimengerti. Banyak berita, kita juga tahu menghabiskan waktu sana. Jadi apakah, oh ini Azure atau Axel sih? Axel, Kak. Oke. Banyak sekali media yang hoax. Bagaimana pendapat mengenai media yang hoax? Media yang hoax itu siapa ya? Siapa maksudnya media yang hoax? Aku nggak ngerti. Maksudnya media yang hoax itu siapa? Excel mungkin boleh dijelaskan kembali. Seperti blogspot gitu, Kak, selain official seperti Kompas emang hoax? Emang Kompas pernah hoax juga? Kalau blogspot itu udah jelas-jelas kayak opini kan? Ya, blogspot kan opini. Berarti bukan media resmi, bukan media massa resmi. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Iona nih, Kak. Siang Kak Andini dan Kak Edo, saya ingin bertanya bagaimana berkomunikasi dengan generasi di atas kita mengenai masalah hoax ini yang secara efektif dan tepat. Khususnya generasi yang lebih tua di mana masih kurang memahami bagaimana media sosial itu bekerja dan cenderung tertutup pada opini anak muda dan lebih mudah terkecoh hoax dan kurang mempercayai klarifikasi. Lalu bagaimana nih Kak opini Kak Andini dan Kak Edo mengenai politisasi media? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dari Kak Edo terlebih dahulu. Kayaknya udah dijawab deh. Andini tadi juga udah jawab. Iya, tadi kayak pertanyaan itu udah dijawab juga deh, Pet. Iya. Mungkin boleh dipilih yang belum dibahas kali. Oke, dari sebentar, Kak. Ini Halid kali ya, Halid. Bagaimana menurut kakak tentang narasi yang asal cap anti-hoax yang padahal informasi tersebut sebenarnya benar? Gimana nih maksudnya sebenarnya benar? Seperti contohnya informasi tentang COVID yang dibantah oleh orang yang tidak suka dengan pemerintah. Oh, oke. Ini siapa yang duluan nih? Andini mungkin ya? Tadi aku udah terakhir kan? Atau gue dulu? Oke. Banyak sekarang orang menggunakan diksi hoax. Dikit-dikit hoax, dikit-dikit hoax. Jadi, dan banyak juga yang bilang bahwa ketika kita bilang, ayo pakai masker, ayo pakai hand sanitizer, banyak nih orang yang udah meninggal, tapi langsung ngecap hoax. Itu kan gara-gara komorbid atau penyakit bawaan makanya dia meninggal. Ngapain kita pakai masker gitu? Dan langsung ngecap hoax. Padahal itu mungkin saya kutip ya, sebenarnya benar gitu. Padahal memang COVID-19 atau Corona itu yang menyebabkan orang itu meninggal gitu. Atau yang kedua, baru-baru ini lagi ngetren nih, orang menarik jenazah gitu. Karena dia merasa orang yang meninggal akibat COVID itu dibungkus gitu. Kemudian tidak bisa dilihat lagi dan masuk ke dalam kubur gitu dengan peti dan lain-lain dan dibungkus plastik dan pakai protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Gara-gara informasi yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kok jenazah yang kena COVID, meninggal akibat COVID, kita lihat, kita pegang, nggak apa-apa kok nggak kena COVID. Mungkin gitu ya maksudnya ya.
poinnya gini, cara untuk mengatasinya adalah balik lagi seperti itu. Sampaikan data dan fakta, kemudian ketika data dan fakta itu sudah tersampaikan sampai saat Anda berbicara dengan orang tersebut atau kelompok tersebut, mereka masih mempercayai apa yang dipercayai mereka, udah tinggalin. Yang penting kita udah melakukan tugas dan bagian kita. Itu tadi maksudku adalah dimulai dari kamu. Gitu loh. Kalau mereka masih belum percaya, ya urusan mereka. Itu aja sih. Oke, Kak Edo. Kalau dari Kak Andini sendiri bagaimana, Kak? Udah cukup terjawab, kali kita boleh ke pertanyaan yang lain kali ya. Udah 11.56 juga. Iya, tapi mohon maaf Kak untuk ini pertanyaan terakhir karena juga waktunya yang sudah mepet ya. Jadi yang tadi mau yang mana? Yang ini yang Khalid ya? Iya, Kak. Oh, Khalid. Iya tadi tuh sih yang tadi aku juga udah share juga kan sebenarnya ngomongin orang yang sebenarnya nggak percaya gitu. Dan ini juga terjadi di mana-mana gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kita punya argumentasi yang kuat dan kita lebih banyak juga apa ya baca fakta, jurnal apa whatever, mungkin kita bisa punya lebih argumentasi yang lebih kuat untuk bisa mematahkan argumen itu orang. Tapi kalau orang itu nggak percaya juga ya udahlah gitu. Asal dia nggak menyakiti orang lain dan apa ya orang dablek susah sih gimana dong ya? Bingung aku juga. Oke, Kak Andini. Terima kasih nih atas jawabannya dari Kak Andini dan Kak Edo. Tapi dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada hari ini ya teman-teman. Mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah selanjutnya untuk Kak Edo dan Kak Andini jangan keluar dulu ya Kak, karena sekarang kita mau mendokumentasikan acara kita hari ini. Untuk teman-teman, sekarang kita akan mengadakan sesi foto bareng terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk open cam dan menggunakan virtual background yang telah kami berikan dan pasang foto semenarik mungkin. Untuk sesi foto ini akan dibantu sama Kak Rizkin ya. Silakan Kak Rizkin. Untuk teman-teman, aku ingatin lagi sekali lagi yang belum on kamera dan menggunakan virtual background dimohon untuk open kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami berikan. Karena sekarang kita mau mengadakan sesi foto bareng. Untuk Kak Rizkin, ya silakan Kak Rizkin. Oke teman-teman, bagi yang belum nyalain kamera, bisa nyalain kameranya dulu ya. Nah, karena ini ada 10 slide, jadi teman-teman tolong tahan dulu ya nanti gayanya sampai aku bilang udah. Oke? Jadi teman-teman bisa mulai pose dulu nih sekarang. Aku mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, ini masih di slide kelima. Oke, slide terakhir nih ya. Oke, udah semua ya. Thank you teman-teman. Balik ke Kak Patricia ya. Oke, thank you Kak Rizkin. Nah teman-teman, selanjutnya aku mau info ini. Kalau di awal Oktober nanti kita akan mengadakan book challenge. Book challenge ini juga terbuka untuk umum kok. Nah, untuk Binusian, kalian bisa dapetin jam Comserve juga loh kalau kalian mengikuti seluruh prosedur dari book challenge ini. Kalian juga nggak perlu khawatir karena book challenge ini juga dilaksanakan secara online, jadi nggak akan ada kontak fisikal guys, jadi semuanya aman. Nah, pasti kalian sudah penasaran banget kan? Makanya stay tune terus ya di Instagram kita di @BinusEnglishClub dan jangan sampai kelewatan ikutin book challenge ini di awal Oktober nanti ya teman-teman. Aku kasih waktu kalian 5 detik untuk screenshot layar ini agar kalian bisa baca-baca lagi nantinya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Nah, di tahun ini, Social Event juga menggalang donasi buku atau uang yang nantinya akan kita donasikan kepada pihak yang membutuhkan. Donasi ini sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap kita dan upaya kita dalam membantu meningkatkan literasi di Indonesia.
Sebagai generasi literasi, aku mau ajak teman-teman nih untuk turut ikut donasi di acara kita ini. Seberapapun jumlah uangnya dan apapun bukunya kami terima kok teman-teman. Kalian bisa langsung screenshot layar ini aja supaya kalian bisa lihat-lihat lagi nantinya. Aku kasih waktu 5 detik lagi ya teman-teman untuk kalian screenshot. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Aku mau say thank you kepada para speaker kita hari ini, yaitu Kak Edo dan Kak Dini, atas informasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan juga aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada talk show kali ini. Semoga informasi yang tadi telah dibagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini dia teman-teman, feedback yang wajib kalian isi sesuai dengan yang aku udah bilang di awal tadi. Untuk teman-teman semua, sebelum meninggalkan acara ini, kami mohon untuk memberikan feedback atas acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di slide atau klik link yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Feedback ini akan kami tutup pada jam 12:15 ya teman-teman. Feedback ini juga akan kami gunakan untuk perbaikan acara, sekaligus menjadi patokan kami untuk list partisipan BINUSIAN yang hadir dan mendapatkan poin SAT. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.